Perkenalkan, nama saya Maria Advinsa Nuning, kelas A, semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan mereview buku bab 2 yang berjudul Peran Negara. Baik, yang pertama, mulai dari awal negara memiliki kekuatan untuk mengatur aspek paling intim dari kehidupan kita, termasuk siapa yang dapat kita nikahi, di mana tindakan seks antar orang dewasa yang setuju diperbolehkan, dan bagaimana orang tua dapat mendisiplin anak mereka. Status yang berfungsi, apapun jenisnya, memiliki kemampuan untuk membatasi siapapun yang berada di bawah yuridiksinya. Negara adalah suatu institusi politik karena mereka memegang kekuasaan, dan oleh karena itu menjadi fokus daripada sosiolog politik. Secara historis, negara tidak selalu menjadi lembaga politik utama, serta tidak jelas apakah ia akan terus menempati peran sentral tersebut. Hal ini tidak berarti bahwa institusi politik akan hilang. Sebaliknya, lembaga pengelolaan kekuasaan politik bisa saja menjelma menjadi sesuatu yang sangat berbeda dengan negara tradisional. Yang pertama yaitu mendefinisikan negara. Max Weber berpendapat bahwa negara adalah komunitas manusia yang berhasil mengklaim monopoli penggunaan kekuatan fisik yang sah dalam wilayah tertentu. Negara kemudian memiliki kemampuan untuk membuat dan menegakkan hukum dan dijalankan oleh mereka yang menduduki posisi birokrasi negara. Singkatnya, negara memiliki kekuasaan atas kehidupan warganya serta orang-orang yang saat tinggal di dalam perbatasannya. Weber memandang negara sebagai asosiasi wajib dengan basis teritorial. Michael Mann mengatakan bahwa ada dua jenis kekuasaan negara, yaitu despotik dan infrastruktur. Yang pertama yaitu kekuatan despotik adalah penggunaan kekuatan fisik atau paksaan yang dilakukan oleh militer atau polisi sebagai agen negara. Kekuatan yang berikutnya yaitu kekuatan infrastruktur adalah kekuatan yang lebih modern dan mengacu pada kemampuan negara untuk mempengaruhi dan mengontrol bidang utama kehidupan kita tanpa menggunakan kekuatan fisik ataupun kekerasan. Negara tidak harus menggunakan kekerasan dan monopoli. Yang berarti demikian, hanya negara dapat menggunakan kekerasan, namun hanya negara yang memutuskan kapan kekuatan tersebut diperbolehkan. Yang berikut, legitimasi. Seorang driver mematuhi seorang petugas polisi tidak hanya karena seorang petugas polisi yang membawa senjata, tetapi juga karena warga mengenali baik dari seorang petugas polisi untuk menghentikan lalu lintas atas nama negara. Bagi Weber, jika negara ingin ada yang didominasi, harus mematuhi otoritas yang diklaim oleh kekuatan yang ada. Namun, kekuatan yang digunakan harus diizinkan atau ditentukan oleh peraturan negara. Berikutnya, membedakan pemerintah dari negara. Negara sering dibingungkan dengan pemerintah karena pemerintah berbicara atas nama negara. Pemerintah adalah rezim khusus yang berkuasa pada suatu saat. Di Amerika Serikat, kekuasaan beralih bolak-balik antara partai politik dengan orang yang ditujukan secara politik yang menduduki posisi penting di kekuasaannya. Namun, pemerintah kurang permanen karena negara tetap bertahan terlepas dari partai mana yang merebut kursi kepresidenannya. Yang berikut, administrasi atau birokrasi. Administrasi adalah bidang yang mengatur urusan sehari-hari negara. Politik menunjuk kepala Departemen Amerika Serikat seperti keamanan negara dan dalam negeri, tetapi pegawai negeri tetap tidak peduli partai politik mana yang berkuasa. Miliband menegaskan bahwa fitur administratif negara jauh melampaui birokrasi tradisional negara dan mencakup perusahaan publik, bank sentral, komisi pengatur, dan badan-badan lainnya yang menikmati otonomi yang lebih besar atau kecil yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, serta kegiatan lainnya di mana sekarang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Militer dan polisi.
Corvetaris pada tahun 1997 berpendapat bahwa ada sedikit konsensus di antara sosiologi politik mengenai apakah militer atau lembaga terpisah, mengenai apakah militer dan polisi dianggap sebagai bagian dari sistem lembaga ataupun lembaga yang terpisah. Mengingat bahwa keduanya bertindak atas perintah negara dan berada di bawah otoritas pimpinan politik yang menduduki posisi pemerintahan, misalnya seperti wali kota, gubernur, ataupun presiden, yang tampaknya masuk akal untuk mempertimbangkan kedua aspek negara tersebut. Tilly pada tahun 1975 berpendapat bahwa ciri-ciri represif negara termasuk perpajakan, kepolisian, dan angkatan bersenjata secara historis sangat penting untuk pembentukan negara yang kuat. Untuk negara otoriter atau non-demokratis, militer mengontrol negara atau bertanggung jawab atas kemampuan koersifnya. Yang berikut pengadilan. Scrutiny berpendapat bahwa Amerika Serikat adalah negara bagian dengan aktor politik yang menggunakan hukum dan pengadilan untuk memenuhi tujuan politik. Pengadilan memiliki dampak yang substansial melalui pembuatan kebijakan terlepas dari apakah para ahli hukum itu konservatif atau liberal. Peradilan Amerika Serikat tidak hanya independen dari politisi yang memimpin pemerintahan, tetapi juga bertindak untuk melindungi orang-orang yang berada di bawah kendali negara. Legislatif atau parlementer. Milbank mencirikan hubungan antara badan legislatif suatu negara dan pemerintahannya atau kepala eksekutif sebagai kerjasama dan konflik. Serupa dengan unit pemerintahan subpusat, badan legislatif adalah pusat kekuasaan independen yang seringkali berkonflik dengan kepala eksekutif seperti unit subpusat. Badan-badan ini juga melayani fungsi komunikasi dengan mengartikulasi kebutuhan dan perhatian masyarakat yang mereka wakili, dan sebagai tambahan, mereka mengkomunikasikan informasi dari pusat ke pinggiran. Yang berikutnya membedakan bangsa dan negara. Konsep berbangsa dan bernegara seringkali membingungkan karena atau dianggap identik. Konsep ini berbeda, seperti bangsa mengacu pada budaya bersama, identitas, dan keinginan untuk penentuan nasib sendiri, sedangkan negara adalah badan hukum. Yang berikutnya nasionalisme. Nasionalisme adalah sebuah perspektif atau gaya berpikir gambaran dunia yang intinya terletak pada gagasan bangsa yang kita pahami sebagai definisi masyarakat yang sederajat secara fundamental dan berdaulat dengan sentimen seperti rakyat yang menanggap esensi bangsa. Negara adalah ciptaan hukum, sedangkan keterikatan pada bangsa bersifat emosional. Ketika nasionalisme bertepatan dengan wilayah tertentu yang diakui sebagai unit politik otonom, hal itu disebut negara bangsa. Ideologi nasionalis yang sesuai dengan negara adalah menguntungkan karena memberikan negara sumber legitimasi baru dan secara dramatis meningkatkan potensi mobilisasinya dibandingkan dengan struktur negara tradisional. Bentuk negara yaitu yang pertama demokrasi, yaitu sistem politik di mana kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan secara luas di antara semua warga negara dewasa. Lalu yang berikutnya totalitarisme. Berbeda dengan demokrasi, negara totaliter tidak mengizinkan partisipasi warga negara, yang berarti ekspresi politiknya sangat terbatas. Yang berikutnya otoritarianisme. Kategori ini mencerminkan tingkat variasi dalam sistem politik yang tidak sepenuhnya totaliter dan juga tidak sepenuhnya demokratis, karena otoritarianisme menempati posisi mediasi, sementara sistem otoriter memiliki kontrol yang lebih sedikit atas masyarakat dibandingkan dengan sistem totaliter. Hal ini tidak berarti kematian dan kekerasan yang menimpa warganya yang berkurang. Menurut Stepan pada tahun 1988, ciri yang membedakan adalah ada atau tidaknya masyarakat sipil yang tidak ada dalam rezim totaliter. Organisasi-organisasi ini hadir dalam negara otoriter meskipun dibatasi. Oke, sekian dari
materi yang saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan materi. Terima kasih.